tim strategi pembiayaan besar sebagai upaya meningkatkan nilai jual produk. Rekan saya Ibu Nur Serli. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana pemilihan kemasan yang baik. Karena kan tadi ada untuk produk lilin aroma dan nanti juga ada produk sabun cuci piring. Ya. Nah di sini tentu perlu mengetahui apa itu kemasan. Kemasan adalah material atau wadah yang digunakan untuk melindungi, menyimpan, dan mempersiapkan produk selama distribusi, penyimpanan, penjualan, dan penggunaan. Makanya tadi kalau kita lihat kemasannya lilin aroma, kenapa harus jelas kaca? Ya, karena salah satunya dia mampu menahan panas, tidak mengantarkan panas api. Nah, kalau misalkan gelasnya bekas plastik, kemungkinan kebakarannya bisa lebih besar. Ya. Nah ini tujuan dari fungsi kemasan yaitu melindungi produk. Jadi kan tentu kalau kita mau jual, tadi kan udah dijelasin sama Pak Dwi, kalau mau kita lakukan analisis pemasaran, tentu kemasannya juga harus bagus. Kemasannya itu harus seperti apa ya bagusnya. Terus memudahkan transportasi, tentunya kemasannya juga harus mudah dibawa, jangan mempersulit orang bawa produknya. Lalu berikan informasi dan daya tarik. Jadi kalau kayak tadi aroma, lilin aroma, berarti harus kelihatan itu aroma apa? Aroma minyak kelapa, aroma masa lalu kan. Kalau misalkan sabun cuci piring, kan sabun cuci piring sekarang banyak tuh. Ada yang wangi strawberry Korea, ya kan, balai lain. Lalu juga perhatikan terkait juga dengan keamanan. Jadi jangan sampai produknya ini justru menimbulkan misalkan produknya gampang robek, sabun cuci piringnya siapa? Gagal kemana-mana. Ya kan? Nah ini jenis-jenis kemasan sabun cuci piring, ada yang pouch, ya kan? Ada yang botol biasa, ada yang kemasan sabun cair, yang ujungnya bisa buka tutup. Ya. Nah kalau ini kemasan lilin aroma, ada yang kemasannya gelas, ada yang kemasannya pakai limbah kelapa, bahan kelapa. Ada juga yang kemasannya pakai toples. Nah ini kan kalau buat souvenir cakep-cakepan yang mana? Karena kalau semakin cakep juga orang kalau mau souvenir, wah kelihatannya mahal, padahal biaya produksinya murah. Nah lalu pertanyaan selanjutnya, lebih baik kemasan murah atau kemasan bagus? Kan pasti berbanding lurus.
murah pasti belum tentu bagus, tapi mahal. Kemasan murah yang tidak meyakinkan konsumen dapat mempengaruhi citra produk dan minat di konsumen. Dari sisi produksi dapat meningkatkan keuntungan atau laba karena biaya murah. Nah, jadi ada berbanding lurusnya tuh. Kemasannya bagus, orang jadi yakin, tapi secara keuntungan pasti biayanya lebih mahal. Oke, next. Nah, rekomendasinya adalah lihat pasar yang akan dituju. Tadi Pak Dwi udah jelasin pasarnya yang dekat-dekat aja. Berarti kan kalau yang dekat-dekat aja kita bisa bangun trust, kepercayaan sama warga-warga sekitar. Jadinya kalau produk saya bagus, udah beli aja, meskipun pakai karton resep tapi wanginya enak, pakai aroma. Oh, pakai produk saya pakai botol bekas aqua, tapi sabun cuci piring saya bagus. Untuk sementara, untuk meningkatkan income bisa melakukan seperti itu. Lalu untuk komersilnya, membuat desain kemasan semenarik mungkin, seinformatif mungkin agar orang percaya dengan produk yang kita jual. Apalagi kalau ibu-ibu kan suka pengajian gitu ya, atau kumpul-kumpul. Nah, mungkin kan di situ bisa dikasih bahasa kasarnya doktrinisasi gitu. Atau kasih informasi ini produk kampung saya lagi ada yang bagus nih, ada produk cuci piring, ada produk lilin aroma. Rekomendasinya adalah warga sekitar penggiat sosmed dan bisa digunakan untuk souvenir. Nah, ini ada pun beberapa estimasi kemasan. Ini sudah saya riset di beberapa e-commerce. Jadi kalau untuk yang kemasan pouch itu untuk sabun cuci piring Rp450 per piece. Tapi perlu minimal pembelian dan perlu alat baru tambahan. Karena kalau yang pouch itu kan plastik, berarti harus ada sealer. Nah, berarti harus ada biaya tambahan untuk yang biaya investasi buat beli alat sealer. Lalu kemasan botol itu harganya Rp720 sampai Rp1.300. Harga mudah dalam pemasangan. Kalau botol tinggal pasang tutupnya aja udah selesai. Nggak ada sealer-sealeran. Lalu kalau kemasan jeri-jeri harga mulai Rp3.300, kemasan 1 liter. Orang kan melihat barang lebih besar, lebih banyak, lebih murah, pasti lebih bagus nih. Jadi lebih murah, lebih enak, sekalian aja banyak. Jadi ada beberapa pilihan untuk kemasan-kemasan di sabun cuci piring. Oke, next. Nah, ini untuk estimasi kemasan lilin aroma. Untuk yang kemasan pot, nah biasanya bisa pakai pot-pot kecil atau pot-pot kaktus ini. Nah, ini di online di Shopee harganya Rp900 per piece. Cuma dia terdapat pori-pori yang ini pot. Jadi perlu diperhatikan lagi. Mungkin ada pori-pori bolongan. Yang namanya lilin kan pas dibuang itu masih cair Bu. Jadi perlu diperhatikan lagi, jangan sampai pas dibuang dia bocor. Lalu kemasan gelas ini harganya Rp13.800 per 6 piece atau setengah lusin. Atau misalkan ibu ada yang kenalannya lebih murah, oke, menjadi satu pertimbangan biar diproduksi jadi lebih murah. Lalu ada Mika souvenir. Nah, makanya kalau souvenir buat nikahan kan mungkin bisa jadi perbincangan ya, wah yang sana Pak souvenirnya cetok nasi. Oh, yang sini souvenirnya bagus nih, lilin aroma. Tapi kan kalau semakin harganya murah juga jadi tinggal pilih mau murah banyak yang beli atau mahal tapi sedikit yang beli. Banyak yang beli, ya kan? Jadi kuantitinya. Nah, lalu membuat desain kemasan. Perhatikan pemilihan warna karena secara psikologi dapat mengetahui jenis sabun untuk yang sabun. Karena kalau untuk yang lilin aroma pun biar bisa kelihatan, oh ini aroma strawberry, oh ini aroma mentolon, itu bisa ditampilkan. Lalu gunakan grafik yang menarik dan terlihat jelas. Jadi jangan, kan kalau sekarang banyaknya, oh ini sabun cuci piring hijau-hijau semua. Nah, karena sekarang
kelihatannya kayak kelihatan murahan, ya kan? Oh jadi nggak jelas nih. Udah kalau nggak saklek nomor lemon itu aja, ya kan? Lalu menampilkan informasi sabun secara jelas, mempertimbangkan material ramah lingkungan, memilih bentuk kemasan yang menarik. Nah, kalau sekarang kan kemasannya macam-macam ya Bu ya. Ada yang botolnya bengkok-bengkok lah, ada yang bulat lah dan lain sebagainya. Nah, lalu aplikasi desain kemasan. Nah ini kalau untuk bikin desain kemasan, ini aplikasinya macam-macam tuh, bisa Canva, CorelDRAW, Photoshop, atau download contoh kemasan secara online atau pakai jasa editor. Kalau Canva mungkin udah familiar ya Bu ya, beberapa pakai. Atau saya bisa kasih contoh yang lebih gampang lagi. Pernah dengar AI? Pernah? Ini salah satunya saya pakai contoh ChatGPT. Saya kasih perintah, buatkan desain kemasan sabun cuci piring. Lalu dia kasih jawaban. Yang pertama, apakah produk sabun cuci piringnya liquid atau padat? Terus yang kedua, jenis kemasan yang diinginkan. Yang ketiga, gaya desain yang kamu inginkan. Yang keempat, apakah kamu ingin tambahkan nama, merek, dan slogan? Nah, lalu selanjutnya saya kasih perintah, ya next Bu. Yang pertama adalah liquid, yang kedua botol plastik, yang ketiga modern. Nah, lalu dia kasih perintah lagi, mau tambahkan nama, merek, dan slogan. Saya kasih nama mereknya Gunar, slogannya kembali bersih ke alam. Tampilannya di sini dibuat. Gunar bersih ke alam. Ya kan? Dibuatnya pakai AI gratis Bu. Gak usah capek-capek dari yang pakai Canva, pakai Corel, dengan pakai AI ChatGPT. Nggak pakai foto, ini langsung jadi tinggal download. Iya. Nah tadi demo sebentar. Nah ini barangkali saya cuma kasih perintah kayaknya gini doang, buatkan bisa kemasan sabun cuci piring. Next, langsung dibuatin sama AI-nya langsung jadi. Gampang kan? Jadi tenaga yang susah tuh. Zaman sekarang AI makin gampang, udah tinggal ketik aja perintah daripada perintah hati kan diam aja ya. Nah, perintah AI dijawab semuanya Bu. Udah lain lagi dong. Pengalaman gitu. Oke, terus faktor berkelanjutan dalam kemasan menggunakan bahan daur ulang atau biodegradable, mengurangi penggunaan plastik dan bahan non ramah lingkungan, mendorong konsumen untuk mendaur ulang kemasan setelah penggunaan, memberikan informasi tentang keberlanjutan pada kemasan. Jadi penting juga memperhatikan kemasannya bisa nggak didaur ulang, ramah lingkungan, jangan sampai nanti kemasannya ternyata sangat berbahaya lingkungan. Nanti yang ada video ini kira wah ini kemasan sabun cuci piringnya Gunar itu buat lingkungan, nggak didengar sama Pak Denny ya, nggak diviralin ya. Mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan sehingga nantinya juga akan semakin berkembang dan semakin bagus. Oke? Oke, terima kasih dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Cukup ya. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi, sesi lagi mungkin saya bisa kasih bagaimana penggunaan